Saudara penyanyi senior dan maestro musik Indonesia Titiek Puspa meninggal dunia pada Kamis pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kabar meninggalnya Titiek Puspa membawa duka bagi dunia musik Indonesia. Titiek Puspa yang lahir dengan nama Sudarwati pada 1 November 1937 dikenal sebagai salah satu ikon musik Indonesia sepanjang masa. Selain sebagai penyanyi, ia juga dikenal luas sebagai pencipta lagu, aktris dan penulis yang berkontribusi besar dalam industri hiburan tanah air selama lebih dari 6 dekade. Tahun ini kalau nasi sudah menjadi bubur, pilih aja. Keluarga Titiek Puspa berterima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung karya-karya almarhumah Titiek Puspa selama ini. Hal tersebut disampaikan Putri Titiek Puspa, Peti Tunjung Sari di rumah duka pada Kamis malam. Peti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menerima karya almarhumah selama 72 tahun. Terima kasih telah menyertai kehidupan profesinya Eyang Titiek Puspa selama 72 tahun professionally on stage in this country. Jadi dia berterima kasih kepada negara ini dan tentunya juga berterima kasih kepada teman-teman wartawan dan semua masyarakat Indonesia dimanapun berada. Penyanyi senior Vina Panduwinata pada Kamis malam juga melayat ke rumah duka Wisma Puspa di Pancoran, Jakarta. Menurut Vina, almarhumah Titiek Puspa adalah pejuang dalam musik Indonesia. Vina juga berharap almarhumah bisa mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Beliau almarhumah adalah pejuang dalam kesenian Indonesia, budaya Indonesia. Dan insya Allah kalau Tuhan izinkan, kemungkinan besar beliau bisa diberikan tempat yang luar biasa. Mudah-mudahan. Usai menerima kabar duka berpulangnya legenda musik Indonesia Titiek Puspa, sejumlah musisi dan tokoh pun mendatangi Rumah Sakit Medistra untuk berbela-sungkawa. Salah satunya adalah musisi Satrio Yudi Wahono alias Piu, gitaris Padi Reborn yang mengenang sejumlah pengalaman berkolaborasi bersama Padi Reborn. Dia menyebut Titiek Puspa merupakan seorang legenda dan musisi jenius. Begitu pula pemerhati anak Seto Mulyadi juga sebelumnya melayat ke Rumah Sakit Medistra. Pria yang akrab disapa Kak Seto ini mengungkapkan kekagumannya pada sosok Titiek Puspa yang masih terus berkarya hingga usia senja. Di lagu Cahaya Mata, terus habis itu pernah kita juga latihan bareng sama Yang Titiek. Emang gitu, emang kalau ngobrol sama Yang Titiek, almarhum itu selalu lama, selalu ya benar-benar kayak orang tua, kayak nenek kita gitu loh, kayak yang putri kita yang ngomong cerita dengan segala macam. Saya ingat juga cerita beliau waktu bikin lagu di pesawat, jadi banyak hal yang sering ditularin ke kami gitu. Sosok sebagai musisi yang seperti apa sih? Komposer seperti apa sih yang Titiek Puspa itu? Titiek Puspa itu legend loh, maksudnya jenius banget. Karena beliau itu nggak bisa main musik, nggak bisa main alat musik, tapi semua ada di kepala beliau. Jadi lagunya nadanya nan gitu ditulis, liriknya habis itu nanti diterjemahkan sama almarhum suami beliau ya. Terus baru nanti akan jadi lagu komposisi. Jadi jenius Tante Titiek itu sebenarnya. Terus berkarya dan saya juga pemohon doanya dari beliau, dan mula-mula tadi saya mendengar kemudian dibantah oleh teman-teman, enggak, hanya itu hoax itu. Ya sudah, saya alhamdulillah. Tapi begitu mendengar beliau dirawat, karena tadi saya juga baru saja melayat seorang sahabat juga di Sinkarolus di rumah duka. Nah begitu selesai dari situ saya mendengar berita ini, ya sudah saya sempatkan, karena kebetulan besok saya sudah harus memberikan seminar di Makassar gitu, jadi mungkin besok tidak bisa melayat, saya sempatkan sekarang untuk menengok dan jenazah beliau, karena saya pengagum berat beliau dan beliau saya anggap guru saya.
untuk terus berkarya dalam usia yang sudah usia lanjut untuk tidak berhenti berkarya. Jadi beliau adalah guru saya dan saya ingin menengok. Sekarang masih ada di dalam. Hingga malam hari, sejumlah artis terus berdatangan melayat ke rumah duka di Jalan Pancoran Timur Raya, Jakarta Selatan untuk ucapkan bela sungkawa atas meninggalnya penyanyi senior Titiek Puspa. Karangan bunga ucapan duka cita dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga Presiden ke-7 Joko Widodo serta pejabat Kabinet Merah Putih menghiasi halaman rumah duka. Sejumlah selebritas seperti Irfan Hakim, Indro Warkop, dan Tubagus Dedi Suwendi Gumelar alias Miing datang untuk menyampaikan duka. Menurut rencana, penyanyi senior Titiek Puspa akan dimakamkan hari ini di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Presiden Prabowo Subianto turut berbela sungkawa atas meninggalnya legenda musik Indonesia, Titiek Puspa. Lewat akun media sosialnya, Presiden Prabowo mengucapkan duka cita mendalam. Prabowo mengapresiasi kontribusi besar Titiek Puspa bagi dunia musik dan kebudayaan Indonesia. Prabowo juga mendoakan agar almarhumah diberi tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ada di hati saya yang paling dalam. Pesan yang Bunda ingat dari beliau? Pesannya banyak sekali, tapi yang jelas Eyang sangat cantik sekali. Senyum, badannya nggak ada yang keriput sama sekali. Cantik sekali. Eyang itu adalah sosok yang semangatnya nggak bisa ditiru oleh kita-kita. Musisi Ahmad Dhani juga turut berduka atas kepergian penyanyi legendaris Titiek Puspa. Ia menyebut Titiek Puspa adalah sosok perempuan yang sangat produktif menciptakan lagu-lagu hits. Menurutnya, Titiek Puspa meninggalkan banyak legasi dalam dunia musik Indonesia. Punya komposer Indonesia, ya. Belum ada perempuan yang mengarang lagu, belum ada wanita yang mengkompos lagu sehebat dan sebanyak Eyang Titiek Puspa, gitu. Jadi mungkin di masa depan Eyang Titiek Puspa itu akan seperti Ismail Marzuki, ya, Ismail Marzukinya Indonesia mungkin. Jadi versi lain daripada Ismail Marzuki, karena lagunya begitu banyak dan lagunya begitu banyak yang hits, gitu. Dan kita menyayangkan kemarin Eyang Titiek udah mau menjadi Dewan Pembina daripada aksi, ya, karena kita anggap beliau adalah sosok yang haknya harus kita perjuangkan, gitu. Haknya harus kita perjuangkan karena karya dari Eyang Titiek itu banyak, ya, banyak, dan secara ekonomi harusnya bisa menjadi warisan atau legacy kepada anaknya maupun cucu-cucunya. Saya legenda musik Indonesia dan menjadi saksi bagaimana musik Indonesia berkembang. Dari ditunjuk langsung menjadi penyanyi istana oleh Presiden Soekarno hingga tetap eksis di usia senjanya. Dan berikut wawancara eksklusif saya, jurnalis Kompas TV Glenis Oktania, bersama Titiek Puspa yang telah tayang di Kompas Pagi pada 12 Maret 2022 lalu. Dan apa yang menjadi motivasi Eyang untuk terus berkarya? Ya, waktu itu tuh ketahuannya ayah saya bahwa saya itu tahu-tahu mau ikut bintang radio. Tadinya sih masih umpet-umpetan karena saya indekos di Semarang, bapak saya ada di Temanggung, ya, Temanggung, daerah Temanggung, Keranggan gitu. Jadi saya masih bisa pakai nama itu. Terus setelah tahu-tahu mau bintang radio, mesti ada surat dari orang tua. Nah, gua bilang, "Ora, kamu tidak boleh nyanyi. Perempuan kalau nyanyi itu buruk," gitu katanya. Jadi tidak, orang Jawa dulu mengatakan kalau perempuan nyanyi itu tidak terhormat, katanya. Ya, mampus gue. Terus aku gini, aku telepon kakakku, ya, kakakku waktu itu tahun 45 itu sudah di Gama.
Gajah Mada. Dia udah sekolah di Gajah Mada, jadi dia anak kedua laki-laki. Masuk tolong bilang sama bapak bagaimana caranya supaya saya bisa ikut bintang radio, saya bilang gitu. Nah, terus akhirnya bapak bilang gini, nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Udah saya yang tanggung jawab Pak gitu. Jadi dia yang tanggung jawab. Mulai dari situ tuh terus ya itu aku tadinya pakai nama Titi Puspa tuh karena membohongi bapak saya, nggak taunya akhirnya ketahuan lah, mesti pakai surat dari orang tua. Ya akhirnya, wow, itu pesannya 5 surat kabar, ya pokoknya tadinya nggak boleh nyanyi. Tapi akhirnya mengelabui bapak karena saya panggilannya kan Titi, bapak saya kan Puspo Wijoyo, jadi kalau Titi Puspo kan nggak enak gitu kan, nggak enak, saking nggak enak. Jadi saya ngobrol sama teman saya, tak bikin Titi Puspa aja ya, Puspa kan Indonesia gitu ya, yo wes ya jadi Titi Puspa. Puspa itu bapak saya. Tapi akhirnya setelah ketahuan tetap milih jadi pakai nama Titi Puspa ya Eyang ya, karena emang namanya iya akhirnya kan, ya kan enak Titi Puspa daripada Sumarti. Inilah penyanyi kita, Sumarti. Namaku tuh dulu banyak karena sakit terus sama orang Jawa kan kalau anaknya sakit ganti nama dari Kadarwati, Sudarwati, Sumarti, masih sakit terus wes saja Titi Puspa wes lah sih. Ya. Eyang waktu itu kan juga Eyang merupakan diva ya di zamannya kepemimpinannya Bung Karno, kita tahu gitu ya. Boleh diceritain tuh karir Eyang saat itu dan sempat kan Bung Karno tuh melarang ya lagu-lagu asing untuk dinyanyikan. Waktu itu tanggapan Eyang seperti apa sih karir itu? Ya memang yang namanya Bung Karno tuh nasionalismenya itu dari darah sampai napas sampai sampai setiap titik di badannya itu nasionalismenya sangat-sangat kokoh sekali. Jadi maksudnya dulu tuh nggak boleh lagu ngak-ngik-ngok. Ngak-ngik-ngok itu ya selain temponya yang kalau dulu ngerok apa itu ya. Padahal aku waktu itu udah bikin marilah kemari, udah sekali waktu kejadian tuh waktu aku kan penyanyi istana, ya kan aku sudah bapak sendiri yang minta ke saya supaya mulai hari ini Titi Puspa jadi penyanyi istana. Itu kan saya dipanggil sama presiden. Titi Puspa panggil ke istana. Wah, apa ki? Nah, kalau saya kan di RRI kan RRI Jakarta kan dekat sama istana. Tapi tidak boleh pakai baju gitu, mesti pakai kain. Wah, pulang dulu dong. Ya, pakai kain kan pasti pakai ode, pakai ini. Ya udah dari dulu tuh saya tuh dandan sendiri. Ya sampai sekarang pun masih sendiri. Nah, sampai di sana ketemu gitu. Oh, kita Titi Puspa, jarene pinter nyanyi, botan. Enggak, cuman bisa aja. Ya udah, saiki nyanyi coba. Bapak ngerasaaken lagu menapa? Bapak pengen lagu. Wes lagu sakarmu. Aku sendiri lupa nyanyi apa. Pertama lihat bapak itu mukanya tuh bisa jeng gitu. Habis lihat saya takut, saya sampai nunduk. Takut kalau tahu-tahu atau memeluk gitu ya, karena memang ya udah deh pokoknya itu yang namanya aura itu entah berlipat ganda. Terus aku nyanyi, habis nyanyi, oh suaramu apik banget ya. Lah, suaramu apik ini. Belajar sekolah ndi? Tanya anakmu, mboten nate belajar, cuman gini. Kuwi nganggo jarek sapa sing njari piyambak? Lah gelungane piyambak. Wah, nek ngono iso kabeh ya. Pak, sekedip-sekedip ya sedikit-sedikit saya. Udah dari mulai itu tahun berapa ya? 60 piro kayak ya? 62 apa 60? Berapa apa 61 ya, saya sendiri lupa tuh. Dipanggil dia udah jadi penyanyi istana lagi tuh. Diajak juga kan ya ke Amerika, ke Eropa gitu ya untuk lawatan bareng. Oh iya, itu berapa belas kota, berapa belas negara itu 40 hari loh.
sama Len Soes, sama band penyanyinya perempuan 2, aku sama Nin Lesmana, istrinya Jack Lesmana. Terus waktu itu tuh kalau tur gitu tuh kan bapak di hotel, kita di rumahnya kedutaan gitu. Jadi nggak nyampur gitu sendiri-sendiri. Nah sekali waktu pernah aku kan sudah bikin lagu Marilah Kemari. Nah tahu-tahu kan kita baru di istana tuh nungguin bapak mau pidato apa atau mau apa, nungguin bapak belum datang. Terus aduh bapak apa jenderal dari Angkatan Laut itu namanya saya lupa Pak siapa gitu Cuk. Pokoknya baik deh orangnya. Tik, bapak belum ada, udah nyanyi Marilah Kemari aja gitu. Terus aku nyanyi Marilah Kemari ya kawan aku lagi sini nih mari sama hilangkan hati juga. Terus aku kayak ngelihat itu apa dulu apa ya Cakra Birawa kalau dulu. Nah itu bapak itu loh, tapi kelihatannya sekarang bapak udah mau keluar. Saya takut nanti dimarahin bapak, lebih baik saya berhenti. Terusnya, weh, siapa yang suruh nyanyi lagu itu? Oh, pasti kamu ya, gitu yang ditunjuk Bapak Jenderal itu. Karena nggak ada yang berani kan yang nyuruh. Wah, aduh itu untungnya saya nggak dimarahin, kalau yang lain kali udah disuruh keluar. Ya. Kalau disuruh milih nih ya, antara main film atau menyanyi, yang mana, Eyang? Aku sebetulnya film tuh suka. Cuman, kalau di film tuh nggak tahannya tuh nunggunya, nak. Mainnya sepiro, nunggunya tuh dari entit sampai entot gitu, sampai entut. Iya, jadi itu yang nggak tahan. Dan memang ya kalau nyanyi kan latihan udah 2 jam, besok nyanyi 1 jam selesai gitu kan. Nah kalau itu kan apalagi dulu berbulan loh Mbak. Dulu tuh tahun 65 tuh saya yang pertama saya main itu di Balik Cahaya Gemerlapan. Tapi ya sampai ada belasan film ada sih. Indonesia kehilangan sang legenda. Ia tinggalkan begitu banyak karya. Suara dan gubahan selalu melekat di hati penggemarnya. Selamat jalan, Eyang Titipuspa. Saudara, ketegangan antara Washington dan Beijing terus meningkat menjadi perang dagang besar-besaran. Salah satu eksportir Tiongkok mengaku akan meninggalkan pasar Amerika. Kebakaran terjadi di New Jersey, Amerika Serikat. Kebakaran menghanguskan sedikitnya 2 rumah dan 2 anak dinyatakan hilang akibat kejadian ini.